Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kepada ketua kelas, silakan dipersiapkan. Semuanya siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita pada cinta tanah air kita, sebelum kita belajar kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian berpikir komputasional, mengidentifikasi dan menjelaskan konsep dekomposisi beserta contohnya, mengidentifikasi dan menjelaskan konsep pengenalan pola beserta contohnya. Komputasional ini adalah cara berpikir yang logis, yaitu cara berpikir untuk memecahkan masalah manusia yang seperti pemikiran komputer. Berpikir komputasional itu memiliki 4 komponen. Dekomposisi itu artinya memecahkan masalah yang besar dan rumit menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah diatasi. Contohnya masalah besar, membersihkan kamar tidur yang sangat berantakan. Dekomposisinya apa? Berarti kita harus memecahkan jadi tugas-tugas yang kecil. Yang pertama yaitu mengumpulkan baju kotornya dulu. Yang kedua merapikan buku-buku di raknya. Yang ketiga menyapu lantai. Yang keempat mengelap meja belajar. Dan yang terakhir baru menyimpan barang-barang yang berserakan di tempatnya. Pengenalan pola itu artinya mencari tahu hal-hal yang berulang, punya kesamaan, atau ada aturannya dalam masalah yang kita hadapi. Kalau kita membersihkan meja makan supaya kita lebih mudah untuk membawa piring tadi ke dapur, berarti kita apa? Menumpuk piring yang lebih besar itu ada di bagian bawah. Yang agak sedang ada di bagian tengah. Yang piring kecil itu ada di bagian atas. Ya kan? Kalau susah nggak kalau piring paling kecil di bawah, terus yang besar di atas, susah nggak ngangkatnya? Susah. Makanya ini tadi diterapkan dengan pengenalan pola. Berarti dari yang besar dulu, yang sedang, baru yang kecil. Abstraksi itu menyederhanakan masalah dengan hanya fokus pada informasi yang paling penting dan mengabaikan detail-detail yang tidak terlalu dibutuhkan. Misalkan di sini contohnya, kalian mau membuat denah jalan dari sekolah ke rumah teman. Yang harus diperhatikan apa? Hanya nama jalan yang penting, persimpangan atau belokan utama, ciri khas yang mudah dikenali seperti ada minimarket, seperti ada Indomaret atau Alfamart, masjid atau jembatan. Yang nggak perlu diperhatikan apa? Oh, lewat mau ke rumah si Ani itu berarti lewat jalan sana terus jalannya tuh ada jeblokan, bolong-bolong. Algoritma ini membuat langkah-langkah yang jelas, yaitu mendaftar langkah-langkah yang jelas, berurutan dan terperinci untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalkan kalian mau membuat mie, siapkan panci dan air. Yang kedua, nyalakan kompor dan letakkan panci berisi air
air di atasnya, tunggu air hingga mendidih, buka bungkus mie instan dan masukkan mie ke dalam air mendidih, aduk sesekali dan tunggu sampai 3 menit. Setelah itu masukkan bumbu yang ada di dalam bungkus mie ke dalam piring, matikan kompor, saring ya mie-nya tadi kalau dia mie goreng, kalau dia mie rebus ya nggak perlu disaring. Berarti langsung tuang mie ke dalam mangkok, aduk-aduk, mie instan siap disantap. Nanti silakan dirembukan dengan temannya. Boleh nanti dibaca dulu LKPD. Kalian adalah seorang panitia lomba 17 Agustus. Hai tim panitia lomba 17 Agustus. Tahun ini perayaan kemerdekaan di sekolah kita akan lebih meriah karena kita akan mengadakan 8 jenis lomba yang tersebar selama 3 hari. Tugas kalian adalah merencanakan jadwal dan kebutuhan setiap lomba agar semua berjalan lancar dan sukses. Untuk mempermudah pekerjaan besar ini, kita akan menerapkan cara berpikir komputasional. Nah, di situ ada beberapa daftar lomba dan informasi. Ada nama lombanya, kategori peserta, jumlah peserta, tempat lomba, dan waktu. Nanti silakan dibaca dengan anggota kelompoknya. Lalu kalian selesaikan. Ada tugas kelompok merencanakan lomba dengan berpikir komputasional. Yang pertama dengan dekomposisi, yang kedua dengan pengenalan pola, dan yang terakhir ada abstraksi. Setelah itu ada refleksi. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4.
tersebut. Pola ini akan sangat membantu kalian dalam mengambil keputusan perencanaan, terutama untuk penjadwalan. Ya, posternya ada panjat pinang, balap karung, tarik tambang, dan makan kerupuk. Silakan dipromosikan untuk lombanya. Ayo kawan-kawan, kita ikut merayakan 17 Agustus 1945 yang ke-80 dengan semangat yang membara, dan kita bawa semua hadiah terpulang. Oke. Contoh kalian dalam berpikir komputasional, yaitu masih ada sangkut paut dalam LKPDIK, dalam membuat poster dan dalam kalian mempromosikan. Semuanya dudukkan, siap, gerak, mulai, selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Ibu, di jalan silahkan pulang dengan hati-hati. Yang membawa kendaraan jangan lupa helmnya dipakai. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita.